Artinya ya, jangan jumawa, jangan pongah, karena Prabowo kan sudah menegaskan berpihak pada aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat maunya Jokowi dan keluarga diadili, yakin Prabowo mau bersusah payah menghalang-halangi masyarakat. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Ada sebuah potongan video beredar di media sosial yang berasal dari sebuah video dari Indonesia Lawyers Club atau ILC ya. Dalam video itu, host ILC, Karni Ilyas, menceritakan bahwa sekarang ini untuk acara TV atau acara forum diskusi ya, susah banget untuk mencari narasumber yang bersedia membela Jokowi. Ada benarnya. Sekarang kami dari TV, juga dari diskusi kayak gini, susah banget nyari narasumber yang bersedia membela Jokowi. Jadi semuanya pasif. Klip video yang hanya berdurasi belasan detik ini mengandung arti yang sangat dalam ya. Saya yakin ini bukan sekedar diada-adakan oleh Karni Ilyas. Mengingat bahwa yang kita lihat di acara-acara diskusi di televisi itu kan kayaknya paling sering itu Muhammad Kodari ya yang muncul. Kalau yang lain itu termasuk yang heboh sampai mau berantem di sebuah acara TV itu kan Immanuel Ebenezer atau Noel dan Sylvester Matutina. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada aja ya perwakilan partai yang mau hadir gitu. Misalnya dari Demokrat atau Golkar ya atau partai lain. Tapi makin ke sini narasumber yang kompeten untuk membela Jokowi itu orang-orangnya ya itu-itu aja. Dalam acara ILC itu ya, pengamat politik favorit saya, Mas Adi Prayitno, juga mengemukakan hal serupa. Bahwa kalau dulu kritik tentang Presiden Jokowi itu adalah tentang kebijakannya. Namun 2-3 bulan ini yang dikritik adalah keluarga Pak Jokowi, yakni anak dan menantunya. Soal roti seharga 400.000 aja katanya sudah bikin heboh masyarakat. Juga soal private jet dan sekarang soal akun Fufu Fafa. Adi Prayitno menyatakan bahwa jaring pengamannya Presiden Jokowi itu meleleh satu persatu. Yang paling sering kita lihat membela Jokowi dan keluarganya ini ya Menkominfo Budi Ari kan. Soal Kaisang dan istri naik private jet, soal akun Fufu Fafa yang diduga keras merupakan milik Gibran. Budi Ari lah yang memberikan klarifikasi kepada media. Menkominfo loh ini ya. Seakan Menkominfo ini menjadi juru bicara keluarga Jokowi. Padahal kan ada kantor komunikasi kepresidenan yang baru saja dibentuk oleh Presiden Jokowi pada bulan Agustus lalu yang dikepalai atau dipimpin oleh Hasan Nasbi. Hasan Nasbi ini kan sebelumnya merupakan jubir pasangan Prabowo Gibran. Jadi timbul pertanyaan ya, apakah pihak Prabowo tidak mau kalau lembaga ini menjadi jubir atau juru bicara keluarga Jokowi, seperti yang dilakukan oleh Menkominfo Budi Ari? Atau kantor staf kepresidenan ya atau KSP yang dipimpin oleh Pak Muldoko itu ya. Sepertinya juga cocok sebagai juru bicara buat keluarga Jokowi ketimbang Menkominfo. Namun saya juga ingat sih ya, ketika baru heboh soal Blok Medan dan para wartawan menanyakan hal tersebut kepada Muldoko. Jawaban Muldoko waktu itu begini ya, saya nggak mau mengomentari yang bukan tugasnya KSP. Kalau memang ada urusannya, sama sana, katanya maksudnya Presiden Jokowi. Tanya sanalah, jangan tanya saya. Begitu kata Muldoko. Dari sini kita bisa melihat bahwa bahkan orang yang sudah lama bekerja sebagai anak buah Presiden Jokowi, seperti Pak Muldoko ini, nggak mau jadi jubir buat keluarga Jokowi. Kemudian Hasan Nasbi yang merupakan orangnya Prabowo, itu sepertinya juga nggak mau. Karena saya kira memang tidak ada perintah dari Pak Prabowo, ya. Sebenarnya kan kalau Pak Prabowo mau menolong Pak Jokowi, pasti mau dong meminjamkan Hasan Nasbi buat jadi jubir Jokowi dan keluarga. Kenyataannya kan enggak. Akhirnya ya hanya tinggal Menkominfo yang mau jadi jubir tanpa mikir dulu. Kalau dari partai, Sekjen PSI saja dengan blak-blakan menyatakan dirinya bukan jubir Kaisang. Ini partai yang dipimpin oleh Kaisang sendiri loh ya, anaknya Pak Jokowi. Partai yang menyebut diri sebagai partainya Jokowi.
tapi petinggi partainya nggak mau jadi jubir keluarga Jokowi. Ini semua kan menunjukkan ironi ya. Buat Presiden Jokowi, KSP nggak mau jadi jubirnya. Lembaga baru yang namanya adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan nggak muncul jadi jubir keluarga Jokowi. Bahkan partai anak Presiden Jokowi sendiri nggak mau jadi jubir buat Kaisang. Yang mau hanya Menkominfo Budi Ari. Saya nggak tahu ya apakah Karni Ilyas itu pernah mengundang Menkominfo Budi Ari sebagai narasumber di ILC. Maksudnya setelah Budi Ari ini menjadi Menkominfo. Kalau dulu sih pernah ya. Kalau belum, ya monggo diundang saja. Dari keluhan Karni Ilyas dan dari fakta-fakta siapa-siapa yang nggak mau jadi jubir keluarga Jokowi tadi itu ya, kan sudah ada pertanyaan sebenarnya ya. Mengapa Prabowo tidak meminta Hasan Nasbi menjadi jubir buat keluarga Jokowi? Padahal kalau kita lihat pernyataan Prabowo beberapa waktu yang lalu, kan kelihatannya membantah keretakannya dengan Jokowi. Misalnya di acara Partai PAN ya, Prabowo itu membantah adanya keretakan hubungan dengan Jokowi. Kemudian di acara Gerindra pada akhir Agustus lalu, Prabowo bilang bahwa kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerindra. Seakan Prabowo dan Gerindra siap jungkir balik membela Jokowi dan keluarga. Seakan Prabowo dan Gerindra siap jadi bemper buat segala masalah yang menimpa Jokowi dan keluarganya. Tapi nyatanya, soal private jet Kaisang dan istrinya, selain Menkominfo Budi Ari, hanya ada satu orang yang membawa nama Gerindra, menyebut diri sebagai kader Gerindra. Orang ini berusaha mengklarifikasi soal private jet itu. Tahu nggak siapa orangnya? Tidak lain adalah Immanuel Ebenezer atau Noel. Dia lagi. Tinggi Gerindra itu baru muncul ketika soal akun Fufu Fafa sudah meledak. Sebelumnya sekitar lebih dari semingguan itu kan nggak ada suaranya. Begitu muncul, petinggi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad ini ya, hanya menyebut bahwa Prabowo tidak terlalu pusing soal akun Fufu Fafa ini. Ini pernyataan yang ambigu ya, yang bisa jadi multi tafsir. Tidak terlalu pusing itu kan bisa berarti agak pusing, atau bisa jadi nggak dipusingkan. Pusing atau enggak nih? Tidak terlalu katanya. Berarti Prabowo sempat pusing dong. Jadi pernyataan yang sepertinya bernada positif buat Gibran dan Jokowi itu bisa juga berarti sangat negatif kan. Bikin Pak Jokowi jadi pusing beneran. Jika memang Prabowo dan Gerindra siap jungkir balik membela Jokowi ya, kenapa waktu ada demo besar-besaran darurat Indonesia itu, Prabowo tidak membela Jokowi dan keluarga? Prabowo justru menyatakan mengedepankan aspirasi masyarakat. Artinya, Prabowo setuju dengan apa yang diprotes oleh para pendemo. Bahkan, petinggi Partai Gerindra waktu itu mau susah payah mendatangi para pendemo ya di depan gedung MPR DPR kan, yang sampai kena timpuk botol itu loh. Ketika demo itu kan Jokowi dan keluarga bukan hanya dicubit loh, di demo untuk diadili atas segala kesalahannya. Masih percaya bahwa Prabowo akan mau membela Jokowi sampai jungkir balik. Maka jika nanti berbagai persoalan terkait anak-anak dan mantu Jokowi nggak juga diusut sampai tuntas, dan kemudian terjadi lagi demo besar, apakah Prabowo akan membela keluarga Jokowi? Saya yakin pasti Prabowo akan mengeluarkan pernyataan yang sama, bahwa Prabowo mengedepankan demokrasi dan aspirasi masyarakat. Apalagi sekarang ini kan sudah ada rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Pertemuan yang bikin Jokowi tampak makin kerdil ya. Makin kelihatan bahwa Jokowi ini orang yang tidak punya sandaran partai. Mendekati lengser, ia makin habis kekuatannya. Walaupun sudah pamer kekuasaan dengan mengumpulkan para pejabat TNI dan Polri di IKN ya beberapa hari yang lalu. Semacam show of force ya, memamerkan kekuatan dan kekuasaan. Tapi kan begitu Jokowi lengser, nanti mereka semua di bawah komando Prabowo kan? Apa yang mau dipamerin? Jangan lupa loh, Prabowo sempat bilang di acara PAN waktu itu, bahwa semua tokoh pemimpin pasti ada kesalahan. Apakah mau buka-bukaan, kata Prabowo? Artinya ya,
Jangan jumawa, jangan pongah, karena Prabowo kan sudah menegaskan berpihak pada aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat maunya Jokowi dan keluarga diadili, yakin Prabowo mau bersusah payah menghalang-halangi masyarakat? Ogahlah. Secara Prabowo pasti tidak mau pemerintahannya diawali dengan kegaduhan yang menguras dan menyita energi ya. Orang mau menjalankan jabatannya sebagai presiden, kok disuruh ngurusin Jokowi dan keluarganya? Yang benar aja. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.